Ya, oke. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Berharap kalian masih tetap semangat meskipun tadi sudah melihat teman-teman semua sudah ada yang pulang. Tapi berharap karena ini hari Jumat meskipun hari pendek ya, istilah di sini hari pendek, tapi orang tetap semangat, jangan ingat di rumah. Kan kita dalam kesempatan ini akan belajar, jadi tidak bermain. Karena itu harap kita tetap semangat. Apapun yang akan kita jalani dalam pembelajaran hari ini karena itu bermanfaat dan faedah untuk kita semua. Oke? Nah, dalam kesempatan ini kita masih akan mempelajari materi tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Seperti apa yang sudah sampaikan sebelumnya. Kalau perkenalan pasti tahu toh, mereka nama Alicia Tomo. Selama ini sudah sering bertemu dalam pembelajaran. Kemudian saat ini sebelum kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran, memulia dulu ke kelas bersih atau nyanda. Coba lihat itu di samping Anda kalau ada yang kalau ada sampah mohon diangkat, ditaruh di tempat sampah atau amankan dulu di tas masing-masing. Nanti sebentar kalau semua pulang baru kita tetap sampah. Oke? Ini dalam rangka untuk mengecek kalau orang misalnya di kelas botol kan nggak enak kok dia. Jadi itu. Nah kemudian kalau sudah tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, selain kita bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab, maka tentu sebagai orang yang beriman kita harus mengawali kegiatan kita dengan doa. Oke, meminta satu orang maju untuk berdoa mengawali kegiatan kita di siang hari ini. Silakan. Ya, Galileo Phyllis. Stand up, please. Sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya. Mari berdoa. Segala puji syukur ya Bapa, karena atas berkat tuntunan kasih-Mu, kami dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan kami sebelumnya. Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami pada hari ini. Engkau berkati agar dapat berawal, berlangsung hingga berakhir dengan baik. Inilah yang menjadi organ permohonan kami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Greetings. Good day, ma'am. Good day, class, sit down please. Amen. Oke, terima kasih kepada Galileo Phyllis yang sudah membuka kegiatan kita dengan berdoa. Jadi mohon maaf karena memang nanti akan bolak-balik di tempat ini. Karena tidak menggunakan pointer, jadi akan bolak-balik di tempat ini. Jadi kita telah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Dan selanjutnya saya minta semua berdiri. Dalam rangka untuk memupuk rasa nasionalisme, kita menyanyikan satu lagu dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Semua tahu toh? Tahu. Dalam keadaan apa kalau mau menyanyi lagu nasional? Siap. Oke. Absensi meminta semua kalau ada yang dipanggil mohon untuk menjawab. Kalau ada yang tidak hadir disampaikan oleh pengurus kelas alasan kenapa tidak hadir. Boleh? Oke. Alexander Malukere.
Alfiero. Hadir. Oke, Andrea. Brilian. Hadir. Derelor. Izin. Filio. Hadir. Oke. Galileo. Hadir. Given. Ishak. Hadir. Jason Mandagi. Hadir. Joandru Mopelago. Oke. Giovanno Wisan. Hadir, ma'am. Oke. Lionel Lengkong. Marvel Karamoy. Hadir. Abigail Kalalo. Aurel Sahai. Chelsea Wisan. Claudia Pangaila. Isti Nonangkei. Delaros. Elvra. Gloria. Gracia. Julia. Alta. Jessica. Isin. Kasih. Missionary. Oke, Mutiara. Oh, tadi yang nggak izin kedukaan, Kang. Niko. Riesti. Winsa. Tasya. Sherin. Stella. Valentin. Oke, jadi berarti dari 35 orang yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 orang yang tidak hadir. Ada yang alasan izin, ada yang alasan sakit, ada yang tidak ada berita. Mem perlu menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ketika kita akan mempelajari tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertama, ini boleh ditulis tapi boleh tidak. Disimak saja dulu. Jadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini yang pertama ini berhubungan dengan PPK. Apa itu PPK? Hah? Pendidikan penguatan karakter. Oh, karakter. Jadi melalui bimbingan guru peserta didik dapat menampilkan sikap religius. Dari mana tuh sikap religius yang sekarang tampakkan? Berdoa, oke, yang berdoa tadi. Dan ini apa? Sikap religius ini kita lakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi nanti sebentar akan ditutup dengan doa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, pembelajaran bersama guru peserta didik dapat menganalisis teori-teori tentang kedaulatan dengan baik. Kemudian ada tujuan yang ketiga. Tujuan ya ini, teori-teori tentang kedaulatan dengan baik. Sekarang coba perhatikan, ada di sini ada gambar apa? Coba yang bisa menjawab angkat tangan, jangan jawab apa begitu, kembali ayam jawab apa satu kali. Jadi coba perhatikan di gambar ini ada gambar apa? Coba yang bisa angkat tangan. Tadi saya jawab. Ada gambar apa? Giovanno? Bendera negara. Ya, coba tepuk tangan untuk Giovanni. Tetapi kita fokus dulu di kata di atas. Ada 4 huruf di atas, apa dari huruf itu? Sekarang saya mau tanya, apa sebenarnya NKRI? Siapa yang bisa angkat tangan? Marvel? Terima kasih. NKRI adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Contohnya seperti Indonesia, dan NKRI merupakan akronim atau singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, NKRI kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat dulu. Ada tayangan yang akan saya tayangkan kepada kalian, kiranya ini disimak dengan baik. Batas-batas wilayah NKRI. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah Laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut 5 negara,
yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah sebelah barat. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Rondo di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau FLY dan Provinsi Sepik Barat atau Sandal. Batas wilayah sebelah selatan. Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Di awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas landas kontinen. Nah teman-teman, itu tadi adalah batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa. Oke. Jadi memang berharap semua memperhatikan apa yang ditayangkan tadi. Jadi tentu sebelum kita masuk ke kegiatan inti, adakah yang kalian simak dari ini yang berhubungan dengan NKRI? Misalnya berhubungan dengan batas wilayah atau wilayah NKRI itu seperti apa? Adakah yang bisa dari apa yang sudah ditayangkan tadi? Ini untuk langkah yang pertama, orientasi pada masalah. Membahas ini tentu memang mesti membagi kelompok. Jadi dalam rangka pengorganisasian siswa, membagi kelompok menjadi lima kelompok.
mengikuti kelompok yang bagi itu lalu. Ya, mengikuti kelompok yang bagi yang lalu. Tapi kalau itu lalu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sekarang ada nama-nama. Kalau itu lalu kan mem kelompok 1 orang, mem kelompok 2. Tapi sekarang mem bentuk kelompok berdasarkan nama-nama. Nah ini. Jadi ada kelompok Lokon, ada kelompok Mahau, ada kelompok Soputan, ada kelompok Tampusu, dan kelompok Lengkoan. Ini apa nama apa, Boge? Gunung. Nama apa? Gunung. Gunung yang ada di mana? Jadi nama gunung yang ada di Sulawesi Utara. Oke, silahkan bentuk kelompok sesuai dengan apa yang Mem bagi itu lalu. Silahkan bergabung. Atur tempat yang menyenangkan supaya nanti sebentar ketika mau dibahas dalam kelompok. Ini ada yang KGP dan lain sebagainya. Silakan membentuk kelompok. Jadi nanti akan ada 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan bentuk kelompok. Dan ini sudah masuk pada langkah ketiga, yaitu memimpin penyelidikan, dimulai dengan nanti memang akan bagikan LKPD dan bahan ajar yang nantinya akan jadi sumber atau jadi referensi ketika kalian akan membahas dalam kelompok. Ini mohon dibahas selain ada buku teras yang ada toh, buku keterangan siswa. Ini, jadi ini untuk bahan ajar dan LKPD. Ya. Kelompok mana? Jadi selain menggunakan bahan ajar yang memang ada bagikan, gunakan buku atau sumber lain yang ada bawa dari rumah. Oh, karena di sini kita tidak menggunakan HP, tidak diperbolehkan menggunakan HP, jadi tidak ada sumber dari internet seperti ini. Jadi ada menggunakan KKPD yang membagikan, bahan ajar yang membagikan, dan juga buku keterangan siswa. Nah, tapi itu mesti dikaitkan dengan relasi. Tadi dulu DPR masalah tahu apa dan itu ada masalah tuh di sini. Kalau mau ditemukan ada masalah dari DPR. Yang penting boleh membawa diskusi misalnya kalau kebetulan masalah mesti cari kenapa tuh masalah itu ada. Kalau manusia tahu tuh masalah itu ada gampang menemukan Kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasi. Yang pertama, identifikasikan permasalahan yang terjadi pada video tersebut dengan dan dikaitkan dengan artikel tersebut. Satu masalah kebenaran atas perbatasan wilayah peradilan di Indonesia dan di negara Indonesia. Akar masalah tidak adanya ketegasan hukum mengenai perbatasan wilayah perairan di Indonesia. Solusi dibuatnya undang-undang atau peraturan dengan sanksi berat kepada orang-orang yang melanggar tersebut agar tidak terjadi hal-hal tersebut di masa mendatang sehingga dapat menjaga kedaulatan NKRI. Dua, mengapa kita sebagai warga negara perlu mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia? Karena kita sebagai warga negara itu memiliki kebebasan dan kedaulatan berbangsa, negara, dan kita tidak mempertahankan kedaulatan negara, kita akan disangankan sebagai seorang warga negara. Nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan NKRI? Maka dari itu penting bagi kita sebagai generasi muda yang mempunyai potensi besar bagi negara ini untuk menjaga kedaulatan NKRI. Namun pemerintah juga harus membuat payung hukum yang melindungi warga negara dan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sudah. Kelompok ini sudah ada yang akan menanggapi, tepuk tangan dulu. Ada yang akan menanggapi atau sepakat dengan dalam pembahasan? Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini sudah begitu. Komunikasi dengan kelompok yang lain. Mana lagi yang sudah? Oke, silakan. Sudah aktif. Kemudian kita masuk dalam langkah selanjutnya, yaitu kita akan
kesimpulan. Jadi pertama kesimpulan tadi sudah disampaikan bahwa kita harus mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Berangkat dari berbagai masalah yang ada, orang harus mampu menyikapi masalah itu dengan contoh tadi, pemerintah harus membuat peraturan yang disertai dengan sanksi. Karena kalau tidak bikin sanksi berarti dalam mempernaik ente atau itulah disebabkan, itulah dikatakan NKRI itu adalah harga mati. Itu sebagai terang kesimpulan. Kemudian nanti minggu depan, jadi meminta tetap orang kerjasama. Minggu depan orang akan tidak langsung ke pembelajaran hari ini. Nanti akan ada evaluasi dan tapi orang akan lanjutkan dengan materi yang lain. Jadi ini untuk materi minggu depan. Kemudian ada refleksi untuk siswa. Mau tanya, ini pembelajaran hari ini apakah memberi manfaat atau faedah bagi Moni? Ada. Ada manfaat. Menambah wawasan. Menambah wawasan kita tentang kedaulatan. Apa lagi? Ya, mengetahui cara pemecahan masalah. Apa lagi? Tadi ada dengan jawaban dari kelompoknya Filio, memupuk rasa cinta. Jadi kalau mau bicara cinta tanah air, mau suka orang pada dapat penculikan. Oke, jadi itu untuk refleksi, tetapi juga refleksi untuk guru. Kemudian apakah pembelajaran seperti ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Jadi itu untuk refleksi. Dan ini ada lagu penutup. Kita akan ikuti bagian kalau boleh perempuan, kalau tadi laki-laki, kalau boleh perempuan yang pimpin doa. Jadi silakan. Silakan berdoa. Ini sekali doa pulang ya. Doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan pada hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan tuntunan-Mu, sehingga pembelajaran kami di siang hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami dapat di hari ini bisa berguna untuk masa depan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menuntun langkah kami agar kami bisa tiba di rumah
kami